Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mata dan alat-alat mulut serangga. Perlu kita ketahui, pada kepala serangga terdapat yang pertama sepasang mata majemuk terletak di kanan dan kiri kepala. Mata majemuk terdiri dari puluhan atau ratusan bahkan ribuan kesatuan mata faset yang mempunyai lensa berbentuk heksagonal tergantung dari jenis serangganya. Yang kedua, serangga juga mempunyai mata oceli atau mata sederhana yang kecil terdapat pada bagian serangga yang belum dewasa atau maupun serangga yang telah dewasa. Yang ketiga, sepasang antena. Sepasang antena berfungsi sebagai alat perasa. Dengan antena, serangga dapat mengetahui keberadaan makanan, arah perjalanan, bahaya, dan dapat mengadakan hubungan dengan orang lain. Yang keempat, mulut. Selanjutnya, pembahasan pada mata. Mata serangga memiliki struktur yang khas. Mata serangga berbeda dengan mata manusia yang hanya memiliki satu lensa. Karena mata serangga tersusun atas puluhan hingga ratusan lensa, sehingga mata serangga disebut sebagai mata majemuk. Mata serangga juga mampu untuk melihat gerakan yang sangat cepat, sehingga mangsa dapat terhindar dari bahaya atau digunakan untuk menangkap mangsanya yang memiliki gerakan yang sangat lincah. Setiap mata serangga disebut sebagai omitudium yang berfungsi sebagai reseptor penglihatan yang terpisah, dan serangga memiliki banyak omatidium. Setiap omatidium akan mengembangkan informasi penglihatan dari satu daerah objek yang dilihat, sehingga bayangan yang dilihat oleh serangga adalah gabungan dari gambar-gambar yang dihasilkan dari setiap omatidium. Yang berikut proses penglihatan pada serangga secara singkat. Yang pertama, cahaya masuk ke faset. Yang kedua, random memfokuskan cahaya yang masuk. Yang ketiga, cahaya kemudian dipantulkan masuk dalam sel optovirta yang berfungsi mencermakan bayangan. Yang berikut alat mulut serangga. Berdasarkan letak alat mulut pada kepala, tipe kepala serangga dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tipe Hypogenetus. Alat mulut terletak di bagian sentral dari kepala, contohnya belalang. Yang kedua, tipe Prognathus. Alat mulut terletak di bagian anteroid dari kepala, contohnya beberapa jenis kumbang. Yang ketiga, tipe Epizoogonathus. Alat mulut terletak di bagian sentral. Berikut ini beberapa tipe mulut serangga. Yang pertama, tipe mulut menggigit mengunyah. Terdiri dari 4 pasang bibir, organ penggiling untuk mengober dan menghancurkan, serta organ tipis sebagai pengrobek. Makanan disobek kemudian dikunyah lalu ditelan, serta struktur alat makan jenis ini terdiri dari: yang pertama, labrum, fungsinya untuk memasukkan makanan ke dalam rongga mulut. Yang kedua, epifaring, fungsinya sebagai pengecap. Yang ketiga, mandibel, berfungsi untuk mengunyah, memotong, dan melunakkan makanan. Yang keempat, maksila, alat bantu untuk mengambil makanan. Yang kelima, labium, fungsinya untuk menutup atau membuka mulut. Gejala serangannya ditemukan bagian utama yang akan hilang oleh disebab makanan digerek atau digorok. Contoh, Ordo-Octopera, yaitu belalang. Yang kedua, tipe mulut meraut dan mengisap. Menyerang jaringan dan mengakibatkan warna putih atau belang, kemudian laknat mengerut. Contohnya Ordohoptera, yaitu kutu daun. Yang ketiga, tipe mulut menjilat dan mengisap. Pada mulut lalat, Diptera,
Bahan pangan padat menjadi lembek dan buruk akibat ludah yang dikeluarkan hama ini. Ini untuk melunakkan makanan kemudian baru diisap. Contohnya Ordodiptera yaitu lalat. Yang keempat, tipe mulut mengisap. Merupakan tipe yang khusus yaitu labrum yang sangat kecil dan maksimum maksudnya berkembang tidak sempurna. Labium mempunyai palsput, labium yang merabut lebat dan memiliki 3 segmen. Bagian alat mulut ini dianggap penting dalam tipe alat mulut yang sangat memanjang dan memulung. Contohnya Lepidoptera yaitu mengekat dan kupu-kupu dewasa. Yang kelima, tipe mulut mengisap. Gejala serangan pada bagian tanaman akan ditemukan bekas tusukan silet yang menyebabkan terjadinya perubahan atau bentuk pada bagian tanaman yang disiram.